Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham HMSP kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham HMSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha rokok. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan HMSP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Philip Morris sebesar 92,5%, masyarakat sebesar 7,5%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh HMSP. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung lihat saja ke website resmi dari saham HMSP ini. Untuk dari segi pendapatan, kita lihat untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 6,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 3%. Dan dari segi net profitnya mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 16,3% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 4,7%. Dan dari segi asetnya juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 10,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 3,1%. Untuk dari segi modal juga mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 14,5%. Nah, teman-teman, di sini saya akan banyak membahas tentang summary laporan keuangannya. Dan pertama-tama saya akan masuk ke rasio NPM, yaitu net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sekitar 8,61%. Jadi lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di 9,31%. Yang dimana kalau rata-rata dari 2014 sampai 2019, rata-rata untuk NPM-nya di 12 sampai 13%. Untuk dari segi EPS di 70 dan membuat pernya di 14,82. Jadi untuk dari segi, walaupun dari segi EPS mengalami penurunan, tapi dari segi pernya juga mengalami penurunan, karena dari segi harga mengalami penurunan lumayan signifikan ya teman-teman. Untuk dari segi book value sekarang di 223 dan membuat PBV-nya di 4,69 kali. Dan ini merupakan PBV yang paling rendah juga dari HMSP dari 2014 sampai 2021 ini. Untuk dari segi DER-nya di 0,73 kali, dan ini dari segi DER masih sangat sehat, yang dimana DER-nya masih di bawah 1, tetapi DER-nya pelan-pelan mengalami kenaikan ya teman-teman, yang dimana dari sebelumnya masih di bawah 0,5, sekarang di 0,64 di tahun 2020 dan di 0,73 di tahun 2021 ini. Untuk dari segi ROE-nya di 31,66%. Jadi untuk dari segi ROE masih bagus ya dari marginnya, yaitu di atas 20%. Untuk dari segi ROA di 18,34%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1045. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1200. Jadi masih memiliki marginal safety 15%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sos oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sos oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sos oke walaupun mengalami penurunan, tetapi masih wajar ya teman-teman di masa pandemi seperti sekarang. Untuk dari segi aset saya berikan sos no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan sos oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan sos no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk dari segi ROE saya berikan sos oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan sos oke karena positif, dan dividen saya berikan sos oke karena selama 5 tahun terakhir untuk HMSP masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham HMSP ini? Jadi jika teman-teman mengikuti saya dari awal, saya memang sudah memiliki HMSP, posisi HMSP ya. Dan memang saya sering average down, tetapi karena kinerja dari kuartal kedua ini keluar, mungkin saya akan wait and see dulu. Saya akan lihat kalau misalnya penurunannya di bawah 1000, mungkin akan saya lakukan average down. Tetapi kalau masih floating di
seribuan, mungkin saya masih WNC ya teman-teman, karena saya tunggu dulu sampai melihat kinerja kuartal ketiganya gimana dari saham HMSP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.